Lo ngerasa terzalimi karena belakangan ini rame berita subsidi BBM Pertalite bakal dibatasi buat kelas menengah. Lu merasa pemerintah nggak adil masukin lu ke kelompok desil 9 atau 10, padahal gaji UMR lu aja sering numpang lewat. Tahan dulu emosi lu. Jangan buru-buru main jadi korban. Dalam 10 menit ke depan, gua bakal bedah matematika warung yang bakal ngebongkar satu fakta pahit. Fakta bahwa bukan harga bensin yang bikin hidup lu terasa miskin dan serba mepet, tapi gaya elit lu yang nggak ngotak dan dipaksain. Siapin kopi lu. Kita ngomongin realita. Agustus 2026 ini, timeline sosmed lu pasti penuh sama orang-orang yang ngeluh. Mulai dari pajak e-commerce yang makin kerasa, ancaman PHK startup dan teknologi yang bikin fenomena jobless growth makin nyata, sampai puncaknya, Pertalite dibatasi. Rencananya, kelompok penghasilan atas atau yang masuk desil 9 dan 10 bakal dilarang beli Pertalite. Harus pindah ke Pertamax. Langsung dong, jagat X atau Twitter dan TikTok meledak. Semua pada nangis darah. Gila aja gaji UMR disuruh beli Pertamax yang harganya 15.000 lebih. Pemerintah mau bunuh rakyat pelan-pelan ya? Gua setuju kalau kebijakan publik emang harus dikritisi. Tapi masalahnya, gua ngeliat kemunafikan yang luar biasa dari kelas menengah kita. Sistem ekonomi sekarang ini emang berat. Tapi yang bikin lo makin hancur itu bukan cuma sistemnya, melainkan fondasi dompet lo yang dari awal udah keropos. Lo protes keras soal BBM. Lo bertingkah seolah-olah lo adalah kelompok paling miskin di bumi yang butuh disubsidi. Tapi anehnya, pas weekend tiba, pas lagi nongkrong, gaya lo berubah total. Tiba-tiba lo berubah jadi sultan. Pakaian branded, ngopi di tempat estetik, pamer lifestyle yang sebenarnya jauh di atas kapasitas pendapatan lo. Ini namanya skizofrenia finansial. Di pom bensin lu ngemis subsidi, di kafe lu buang duit demi gengsi. Mari kita pakai logika dasar. Kita buka kalkulator, kita main matematika warung. Lu bilang selisih harga BBM ini bakal bikin lu bangkrut kan? Kita hitung angka aslinya. Harga Pertalite sekarang 10.000 per liter. Harga Pertamax di angka 15.950. Anggap aja 16.000 biar gampang. Berarti ada selisih sekitar 6.000 rupiah per liter. Anggaplah lu pakai mobil atau motor dengan pemakaian rata-rata sekitar 50 liter per bulan. 6.000 dikali 50 liter itu cuma 300.000 rupiah sebulan. 300.000 per bulan. Tambahan biaya yang bikin lu teriak-teriak di sosmed seolah dunia mau kiamat. Sekarang mari kita audit pengeluaran gaya elit lu yang jarang lu sadari karena ketutup kabut gengsi. Berapa kali seminggu lu beli es kopi susu kekinian yang harganya 30 sampai 40 ribu? Anggap lu beli 4 kali seminggu. 40 ribu dikali 4 itu 160 ribu. Sebulan? 640 ribu rupiah. Lanjut. Berapa subscription atau langganan yang nempel di kartu lu? Netflix, Spotify, YouTube Premium. Total gampang banget nembus 200 ribu sebulan. Lanjut lagi. Cicilan pay later buat beli sepatu sneakers atau baju hypebeast biar kelihatan stand out di tongkrongan. Anggap cicilan paling ringan. 500 ribu sebulan. Mari kita jumlahkan kebocoran alus ini. 640 ribu buat kopi, 200 ribu langganan, 500 ribu cicilan pay later. Totalnya, 1.340.000 rupiah setiap bulan. Uang yang menguap murni buat ngasih makan ego dan status sosial. Lu punya 1,3 juta sebulan untuk dibakar demi validasi sosial. Tapi lu ngerasa miskin dan stres setengah mati. Cuma karena harus bayar ekstra 300 ribu buat bensin kendaraan lu sendiri. Ini bukan krisis ekonomi, kawan. Ini krisis prioritas. Lu menjadikan gaya hidup sebagai kebutuhan pokok.
dan kebutuhan pokok sebagai beban. Tahan dulu. Gua tahu apa yang ada di pikiran lo sekarang. Lu pasti lagi ngetik komen, tapi bang, ngopi sama langganan Netflix itu kan self-reward. Kita udah capek kerja banting tulang. Masa nggak boleh nikmatin hidup dikit buat jaga kewarasan? Dengerin gua baik-baik. Self-reward dari uang yang sebenarnya nggak lu miliki itu bukan reward. Itu namanya self-sabotage. Sabotase diri sendiri. Lu lagi ngebakar masa depan lu. Mengorbankan stabilitas finansial lu. Cuma demi suntikan dopamin 5 menit. Kalau self-reward lu ujung-ujungnya bikin lu kepikiran bayar tagihan di akhir bulan, itu bukan reward. Itu hukuman yang lu ciptain sendiri. Alasan kedua yang sering gua dengar, tapi bang, pemerintahnya yang zolim. Pajak e-commerce ditarik, subsidi BBM dicabut. Masa kita yang disalahin? Iya, kebijakan makro kadang emang kerasa nggak berpihak ke kelas menengah. Kelas menengah itu selalu jadi sapi perah. Karena nggak cukup kaya buat ngeles dari pajak, tapi nggak cukup miskin buat dapat bansos penuh. Tapi ingat ini, pemerintah mungkin narik pajak dan ngurangin subsidi. Tapi pemerintah nggak pernah nodongin pistol ke kepala lu buat maksa lu check out keranjang Shopee pakai pay later jam 2 pagi. Pemerintah nggak maksa lu buat nongkrong di kafe elit, padahal saldo rekening lu cuma sisa 3 digit. Lu nggak bisa ngontrol kebijakan menteri atau kondisi ekonomi global. Tapi lu 100% pegang kendali penuh atas jempol dan dompet lu sendiri. Sekarang coba lu proyeksikan mindset ini 3 tahun ke depan. Coba lu bayangin. Gelombang PHK teknologi dan perusahaan startup nggak makin reda. Tren jobless growth makin nyata, di mana ekonomi tumbuh, tapi lapangan kerja formal makin dikit. Di saat yang sama, karena lu menolak buat turun kasta, pengeluaran lu makin bengkak. Suatu hari, HRD manggil lu. Lu kena imbas efisiensi. Lu kehilangan pemasukan utama lu. Apa yang terjadi? Karena lu terbiasa dengan gaya elit, lu nggak punya dana darurat. Cicilan kendaraan lu jalan terus. Cicilan pay later numpuk. Demi nutupin gengsi dan bayar utang bulan lalu, lu mulai gali lobang di pinjol. Masuk dari satu aplikasi legal, tembus ke aplikasi ilegal. Bunga berbunga, denda berlipat ganda. Hanya dalam 6 bulan pasca PHK, teror debt collector mulai berdatangan ke HP lu, ke kontak darurat lu, bahkan ke kantor teman-teman lu. Mental lu hancur, harga diri lu hilang. Aset yang selama ini jadi gajah putih lu ditarik paksa. Lu kehilangan segalanya. Dan ini semua berawal dari apa? Berawal dari ego. Dari penolakan lu buat ngakuin realita. Bahwa lu adalah kelas menengah yang seharusnya berhati-hati. Bukan kelas atas yang bisa buang duit seenaknya. Kalau lu nggak mau jadi badut di sirkus kemiskinan ini, lu harus ambil kendali dari sekarang. Gua kasih 3 aturan survival ala hoodie ijo buat ngamanin cash flow lu di tengah badai ini. Pertama, audit 30 hari. Malam ini juga, buka mutasi rekening lu sebulan ke belakang. Tandai semua pengeluaran yang sifatnya buat ngasih makan ego. Kopi mahal, subscription yang nggak pernah ditonton, baju yang cuma dipakai sekali buat Instastory. Totalin semuanya. Begitu lu lihat angkanya, lu bakal kaget betapa besarnya vampir finansial yang nyedot darah dompet lu. Potong separuhnya bulan depan. Kedua, siapkan dana bengkel kaleng rengginang. Berhenti mikirin self-reward atau investasi yang muluk-muluk kalau lu belum punya dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan lu. Taruh di instrumen super cair, kayak reksadana pasar uang atau tabungan pisahan. Ini adalah benteng pertama lu kalau sewaktu-waktu lu kena badai PHK. Jangan biarkan pinjol jadi solusi emergensi lu. Ketiga, turun kasta secara sadar.
Lu harus berani ngebunuh gengsi lu sebelum gengsi lu yang ngebunuh lu. Kalau emang pengeluaran lu ngeberatin, kurangin. Pakai motor biasa atau naik kendaraan umum. Nggak usah malu dibilang turun kelas. Lebih baik terlihat biasa aja tapi tidur nyenyak tanpa utang daripada terlihat elit di Instagram tapi jantung deg-degan tiap kali ada nomor tak dikenal nelepon ngebahas tagihan. Di akhir hari, perbankan dan industri itu bisnis, dan sistem didesain buat ngambil untung dari gaya hidup impulsif lo. Kalau lu nggak bisa ngatur rem gaya hidup lu sendiri, sistem yang bakal ngatur lu sampai habis tak tersisa. Berhenti menyalahkan hal di luar kendali lo, dan mulai benerin apa yang ada di dalam dompet lo. Kalau lu ngerasa tamparan realita ini berguna, dan lu mau terus belajar ngebongkar jebakan finansial lainnya, lu tahu harus ngapain. Tekan tombol subscribe, like video ini, dan share ke temen nongkrong lu yang kerjaannya ngeluh bensin naik, tapi masih sanggup pesan kopi paling mahal di menu. Gua hoodie hijau. Tetap pakai logika, amankan cash flow, pegang kendali penuh hidup lu. Cabut.